Mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan program Sumsel Virtual Festival yang diselenggarakan oleh Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Hari ini kita akan membahas mengenai jasa kurir. Jasa kurir yang belakangan kita tahu bahwa sejak masa pandemi itu mengalami peningkatan. Karena keterbatasan orang untuk di rumah, hanya di rumah, jadi otomatis mereka tidak mau itu menggunakan jasa kurir. Hari ini sudah ada 2 orang narasumber kita yang memang sudah cukup kapabel di bidangnya. Ada Ibu Yus Elisa. Kita sapa dulu Ibu Yus Elisa. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Iya. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya. Ibu Yus Elisa ini owner Kue Bunda Raya ya Bu ya? Iya benar. Juga Ketua Asosiasi Pengusaha Kue Palembang. Iya. Ibu Yus, semoga sehat. Sepertinya ini lagi di belakang tuh saya lihat itu sepertinya ada banner-banner kue ya Bu ya? Iya. Tetap soal makan ini Mas Rian harus ke Cinde ini. Harus ke Cinde. Harus ngicip ya Bu. Harus ngicip. Iya, wajib ngicip. Ya. Nanti kita ngobrolin tentang jasa kurir ya Bu ya. Mungkin belakangan kan makin marak nih yang penyelenggara jasa kurir. Di tempat itu dari sebelah Bu Yus ada Pak Rian, Pak Muhammad Rian Hasanin. Iya Bu. Kurir Om Express ya Pak. Iya, kurir Om Express. Om Express. Nanti mungkin saya mau tanya-tanya banyak nih dengan Pak Rian juga Ibu Yus kenapa tertarik untuk membuka jasa layanan kurir juga ke Ibu Yusnya sendiri tentang seberapa besar sih peningkatan permintaan secara online ya. Hari ini ya. Baik. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Bu. Sebenarnya kan jasa kurir ini kalau saya lihat-lihat juga dari literatur itu sudah ada sejak lama. Jadi awalnya tuh kalau jasa kurir itu sendiri bersifat untuk mengantarkan barang. Jadi dari bahasa Yunani itu asal katanya itu jadi kuriri atau pengantar. Sebenarnya sih sudah lama ya Bu ya. Mungkin Pak Rian tahu nih yang selaku foundernya. Tapi belakangan makin marak karena setelah pandemi orang-orang karena terbatas untuk keluar rumah mereka memanfaatkan jasa kurir. Jadi saya ke Bu Yus dulu nih Bu. Bu Yus mungkin bisa cerita sedikit tentang usahanya setelah
mungkin bergerak di bidang apa saja setelah pengaruhnya seberapa besar sih setelah pandemi dan juga keterhubungannya dengan jasa kurir. Silakan Bu Yus. Oke, terima kasih Bu. Ya. Salam bismillah dulu ini. Jadi Bunda, ini Bunda Raya, ini lebih dikenal nama brand dibanding nama Ibu Yus sebenarnya. Ya, jadi nama asli kalah dengan nama brand. Iya, Kalau brand ya. di satu acara, misal kortinya ditulis Ibu Yus Elisa, orang nggak ada yang kenal Bu. Jadi saya diusir ke belakang. Oh. Kalau Bunda Raya tahu semua, saya juga baru tahu. Saya kirain namanya Ibu, Bu, pertama. Saya kirain namanya Ibu Bunda Raya, ternyata nama Bu Yus Elisa ya. Iya. Karena sudah sering ngobrol, tapi baru jumpa ya saat ini kita ya. Silakan Bu, lanjut ya. Jadi Raya itu nama anak, ya, nama anak sendiri. Setelah kakak-kakaknya kuliah, lahirlah si Raya ini. Jadi Raya itu 17 tahun jarak sama kakak-kakaknya itu. Cukup lumayan lama, baru lahiran lagi ceritanya. Jadi Bunda sehari-harinya itu jualan itu kue-kue Palembang, kuliner Palembang itu termasuk lakso, pempek dan lain-lain. Tapi kita diutamakan untuk oleh-oleh Palembangnya kue basah khas Palembang. Lokasi sendiri kita di Pasar Cinde itu di dekat SMK 1 itu. Jadi memang menghadapi masa pandemi ini kita awalnya sangat kaget Ibu. Itu awal-awal bulan pertama kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini. Penurunan omset itu 70-85%. Itu yang kita alami awal-awal terjadinya pandemi ini. Ya. Beriring waktu, jadi kita dituntut untuk kreatif, untuk berinovasi. Jadi memang yang kita biasa melayani pembeli di toko, akhirnya kita beralih ke online. Jadi online ini sangat erat berhubungan dengan jasa pengiriman tadi. Jadi di sini kita memang semua pelanggan tidak ada yang boleh ke toko, beli ke toko. Jadi kita secara online. Ya. Di situ sehari-hari memang kita pakai kurir pribadi, tetangga-tetangga, anak-anak muda komunitas yang pengangguran, yang belum ada kerjaan, kita ambil semua. Termasuk juga Gojek, Grab, semua kita ambil itu Bu, untuk jasa pengiriman. Karena cukup rame, kata Allah itu dibalik musibah, ada hikmah yang kita petik. Jadi semua kebagian orderan, teman-teman kita yang biasanya nggak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Apalagi menghadapi lebaran kemarin kita cukup ramai, sehari bisa 100 sampai 200 konsumen yang harus kita layani untuk pengiriman kue itu sendiri. Jasa pengiriman sendiri sangat penting untuk bisnis kami ini. Sangat diharapkan bekerja samanya itu bukan main. Karena tergantung juga dengan jasa-jasa pengirimannya tadi. Misalkan kue, kalau memang pas ke tempat lokasi, ke rumah konsumennya dalam keadaan rusak, itu tanggung jawab Bunda yang punya barang, yang punya ini. Apa istilahnya, yang punya kuenya tadi. Nah, di sini kita dituntut untuk kerjasama. Kadang-kadang Bunda tidak segan-segan memberi mereka bonus walaupun tidak saling mengenal. Jadi kalau memang dia 2-3 kali pengantaran, bagus kerjanya, konsumen melapor bagus, Bunda akan kasih tip pribadi. Salah satu ada itu bapak-bapak udah cukup tua, pernah itu terjadi hujan deras dan keadaan memang nggak mungkin mengirim barang, tapi si bapak itu mengirim barang, setelah barangnya selesai diantar, kita kasih kejutan. Bunda kasih tip yang mereka tidak sangka-sangka. Jadi di sini Bunda sangat dekat juga dengan beberapa jasa pengiriman itu. Seperti kalau ada Pak Haris tadi, seperti Tiki itu sangat setiap hari hampir itu untuk keluar kota. Ya, Bu ya. Oh iya. Jadi itu Bu. Jadi saya panggil Bunda aja nih ya Bu ya, berarti kalau Bunda Raya berarti kan sudah bisa 100 sampai 200 pengiriman setiap hari. Itu rata-rata kalau bisa dipersentasekan berapa banyak sih Bun yang dari lokal, kita bisa dari Palembang dan juga mungkin dari luar kota. Apakah lebih banyak yang jasa pengiriman ini lebih banyak di Palembang atau lebih banyak keluar kota? Jadi untuk ininya sendiri sama Bu, sama. Jadi kalau memang Bunda ini awalnya memang online, jadi lebih banyak keluar kota sebenarnya. Tapi masih online ya Bun? Iya, beriring waktu akhirnya yang di dalam Palembang, dalam kota Palembang sendiri akhirnya tahu juga bahwa di sini ada online kue-kue khas Palembang ini. Ya sekarang alhamdulillah, jadi setiap hari setiap jam itu ada pengiriman kita. Jadi orang pada malah, iya ada pengiriman karena orang kebanyakan kaum rebahan waktu kita mengalami pandemi. Jadi Bunda Roba
ada kaum rebahan menjadi kaum perubahan. Jadi mereka harus kerja semua. Kita ambil mereka untuk jasa pengiriman. Setiap hari itu hampir setiap jam malahan Bu sekarang. Tiap jam ya Bun? Iya. Tiap jam berapa banyak tuh Bun? Berarti berarti kalau tiap jam berapa orang kurir yang Bunda karyakan lah seperti itu, baik secara 4 sampai 5 orang itu Bu biasanya. 4 sampai 5 orang itu baik yang jadi memberdayakan juga bukan cuma sekedar usahanya Bunda sendiri, tapi juga berarti memberdayakan warga sekitar dan masyarakat sekitar. Berarti membuka peluang kerja baru juga ya Bun ya berarti ya. Seperti itu iya, ya. Iya, benar. Jadi tetangga-tetangga atau keluarga ataupun teman-teman, kebanyakan anak-anak komunitas juga itu Bunda ambil untuk jadi kurir jasa pengiriman dari Bunda sendiri. Berarti Bunda berangkat dari rasa kepercayaan kepada Pak kurirnya dan juga diteruskan kepada pelanggan ya Bunda. Seperti itu ya bisa Iya, benar. Iya. Ya, menarik nih. Berarti kita akan lanjut ke Pak Rian dulu, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu juga untuk pemirsa yang belum subscribe, silakan di-subscribe channelnya Sri Poku TV dan juga channelnya tribunsusul.com. Silakan juga kasih komentar nanti di bawah video ini dan kita akan pada termin tertentu kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, kita lanjut lagi nih ke Pak Rian. Pak Rian? Ya, Bu. Ya, Pak Rian. Saya mau tanya-tanya dikit nih Pak. Sekarang ini kan banyak sekali nih jasa kurir ya Pak ya. Mungkin Pak Rian bisa cerita sedikit sejak kapan sih kurir Om? Kurir Om sendiri saya boleh tahu. Om itu apa Pak? Ya, apakah Om bahasa ya? Om itu laki-laki aja, tapi sebutan Om ya. Tapi bukan Om yang negatif sih. Iya. Om. Jadi bukan ada singkatan tertentu nih. Om itu apa? Bukan. Nggak ada. Bisa Pak Rian cerita sedikit Pak, sejak kapan sih mungkin latar belakang membuka usaha kurir ini? Sebelumnya mungkin punya bergelut di usaha apa dan akhirnya tertarik untuk menggeluti bisnis kurir ya? Silakan. Wirausaha biasa, jualan-jualan seperti biasa, kayak baju-baju online juga sih, sistemnya sistem online juga. Nah, semenjak adanya COVID ini, orang kan males nih keluar kan, pasti nggak boleh keluar kan, karena ada program pemerintah juga stay at home kan. Jadi ide-ide disitulah saya berpikir kalau usaha kurir ini cukup menjanjikan ke depannya. Apalagi kan sekarang yang namanya belanja online kan nggak tabu lagi Mbak, nggak harus ketemu antara konsumen dan pembeli kan. Sekarang semuanya serba online, bahkan semenjak adanya COVID ini pertumbuhan pasar online cukup tinggi, jadi ke depannya insya Allah kalau program kurir ini bisa lebih maju lagi sih. Itu aja. Iya. Bisa cerita sih Pak, udah berapa lama sih mungkin Pak Rian menggeluti mulai menseriusi usaha kurirnya? Iya. Kalau kurir Om Express sendiri sih baru ini Mbak, baru berdiri pas awal-awal masa-masa COVID. Tapi untuk untuk ide-ide udah lama sebenarnya, tapi begitu mau coba ada kendala-kendala juga pas pertama kali coba. Nah, semenjak COVID inilah akhirnya orang-orang kan pada malas keluar nih. Terus akhirnya kita coba bantu-bantu teman-teman yang malas keluar, misalnya ada mau keperluan atau belanja atau apapun dari usaha teman-teman pengusaha online juga. Akhirnya kita coba untuk bikin, kita bikin kurir Om aja untuk bantu-bantu teman-teman yang ada di rumah gitu, untuk memenuhi kebutuhannya. Berapa banyak sih? Ini apa sih? Ngebantu orang-orang yang dirumahkan kan semenjak COVID ini kan banyak nih yang dirumahkan kan PHK kan. Ya. Jadi yang non-job kita tarik-tarikin aja untuk jadi partner kurir Om. Jadi partner kurir Om ya Pak ya? Mitra. Mitra ya sebutannya mitra kurir Om. Mungkin Pak Rian bisa cerita sedikit kan tentunya nih jasa kurir ini kan tidak lepas dari jasa kepercayaan pelanggan. Nah, berawal dari jasa kepercayaan pelanggan sendiri kan Pak mungkin harus dari perusahaannya sendiri, penyedia jasanya sendiri kan itu harus ada seleksi yang ketat nih terhadap armada kurirnya. Kalau di perusahaannya Bapak bisa diceritakan seperti apa sih mekanisme seleksi karyawan, seleksi mitranya seperti apa, armada yang ada berapa banyak, persyaratan-persyaratannya seperti apa? Kalau armada kita baru 2 Mbak, baru 2.
seleksi armada saya fokuskan kepada rekomendasi teman atau teman-teman yang punya teman yang cukup sudah dikenal lah kriterianya, perilakunya. Jadi kita nggak terlalu ini apa istilahnya tuh nggak terlalu was-was untuk kita menerima jadi kurirnya, untuk jadi kurir kita, armada kita. Jadi kalau udah rekomendasi kan berarti udah cukup kompatibel lah untuk kepercayaan kita kan. Sejauh ini sudah kemana aja Pak Rian yang dilayani oleh Om Ekra? Apakah masih lokal Palembang atau Sumatera Selatan atau sudah juga melayani, mungkin punya di luar juga seperti itu? Kita baru di lokal Mbak. Kita baru kurir Om Express ini baru di lokal kota Palembang sendiri. Belum sampai ke luar kota, masih lokal. Masih baru. Rencananya emang ke situ sih ke depannya. Jadi kita akan buat kurir Om ini bisa jalan jauh lah ke luar kota lah insya Allah ke depannya seperti itu. Tapi kita masih butuh belajar, butuh kematangan sistem yang bagus untuk ke depannya. Iya, berarti. Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang nih, banyak yang akan ditanyakan ke Pak Rian mengenai seperti apa sih jasa layanan kurir ini, seperti berkecimpung di dalam bisnis jasa layanan kurir. Karena juga seperti saya bilang tadi kan, saya katakan di bawah, kurir lokal dan juga kita tahu juga ada kurir nasional dan internasional. Bagaimana usaha dari kurir lokal ini untuk bisa bersama dengan kurir nasional dan internasional. Tapi sebelumnya kita kembali lagi dulu ke Bunda Raya. Mungkin saya mau tanya-tanya nih ke Bunda Raya. Bunda? Ya. Iya. Ya, saya mau tanya lagi nih, masih kaitan dengan jasa kurir yang kita bisa katakan bahwa sekarang orang kalau mau antar barang dengan harga ongkos kirim ya Bun ya, seperti itu. Beberapa rekan juga seperti itu. Antar ini misalnya mau anterin ijazah anaknya nih misalnya, atau mau anterin fotokopi anaknya ke sekolah misalnya gitu ya. Kalau Bunda sendiri Bun menerapkannya seperti apa sih? Misalnya Bunda tadi kan mengatakan bahwa Bunda juga mengajak tetangga, mungkin kerabat dan sejawat yang kebetulan mungkin belum ada pekerjaan menjadi kurirnya Bunda. Nah, penentuan besaran tarif ongkosnya itu seperti apa Bun? Dari Bunda sendiri, apakah dari harga berapa persen dari harga transaksinya itu yang diberikan atau seperti apa? Bunda bisa cerita. Jadi kalau di Bunda sendiri sistem lepas Bu. Misalkan sekarang lagi gencar-gencarnya promo pakai kurir itu jauh dekat sekota Madia Palembang ini cuma 10.000. 10.000. Itu sekarang yang lagi maraknya di Palembang sebelum bulan puasa kemarin. Nah, tapi di Bunda tidak berlaku seperti itu. Jadi Bunda sebelum ke tangan kurir, Bunda melihat dulu alamatnya. Misalkan dari lokasi toko di Pasar Cinde ke KM 12. Nggak akan tega kan Mbak 10.000. Jadi Bunda sendiri yang menentukan, oh ini 20.000 untuk konsumen kalau mau bisa pakai kurir pribadi Bunda. Dan alhamdulillah para konsumen nggak keberatan Mbak. Karena memang di sini tanggung jawab Bunda. Jadi satu orang tidak boleh melebihi dari 4 paket yang mereka antar. Jadi konsumen tidak menunggu terlalu lama Mbak. Iya. Dan juga mungkin sisi vitalitas dari kurirnya juga ya Bun ya. Mungkin sisi kalau terlalu banyak mungkin selain konsumen terlalu lama, kurirnya juga nanti kelelahan di jalan ya Bun ya. Seperti itu enggak? Mungkin pertimbangan Bunda. Iya. Jadi soal ongkos kirim tadi memang kalau dari kurirnya sendiri minta misalkan memang ada promo jauh dekat 10.000. Itu memang lagi heboh. Tapi tidak di Bunda. Jadi di Bunda misalkan dia harus mengirim ke KM 12. Nggak mungkin Bunda kasih 10.000. Tapi Bunda chat ke konsumen dulu, maaf Bu atau Mbak, ini ongkirnya sekitar 15 sampai 20.000. Kalau mau ya oke, ini kurir pribadi dari Bunda. Alhamdulillah mereka nggak keberatan. Jadi Bunda menentukan sendiri, pakai feeling lah Mbak, namanya emak-emak itu punya perasaan, ada cinta di balik istilahnya bisnis ini. Jadi kita nggak mengambil keuntungan sama sekali. Semuanya kita kasih ke kurir, kita yang menjembatani antara kurir dengan konsumen. Tapi Bunda bilang ke kurir, barang ini harus sampai ke tangan konsumen dengan baik. Gitu aja Mbak.
Iya, sampai ke konsumen dengan baik ya Bun ya. Dengan tadi 100 sampai 200 pengiriman per hari dengan persentasenya 50% di Palembang dan 50% luar kota menggunakan jasa kurir nasional dan kurir lokal. Ya. 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 Saya kembali lagi ke Pak Rian nih, masih melanjutkan bincang-bincang hari ini. Ya. Pak Rian ya. Seperti tadi kita sekilas kita sudah berbicara bahwa kurir lokal juga ada kurir nasional dan internasional bahkan ya Pak ya. Iya Pak. Mungkin ya ini nih masih jadi semacam pertanyaan nih. Kalau kurir nasional kan sudah ada badannya ya, wadahnya ya Pak ya. Udah ada ya. Ya udah kalau kurir ya. lokal kalau kurir lokal sendiri mungkin saya boleh tahu misalnya Pak Rian bergabung di jasa kurir apa, mungkin perusahaannya Pak Rian ya, mungkin itu ya. Dan usaha untuk agar bisa bersama-sama dengan kurir nasional atau ya seperti apa Pak? Bisa Bapak berbagi? Untuk kurir kan banyak ya Bu ya. Beberapa ada yang nasional kan kayak JNE, Tiki, macam kan. Kalau untuk lokal paling kita bersaing dengan Grab dan Gojek. Tapi untuk kurir-kurir yang lain kita juga masih tetap bertahan di sini. Kenapa? Karena kita bersaing terhadap tarif ongkir yang kita tawarkan kepada konsumen kita. Nah, seperti yang Bunda Raya bilang, tarif kurir sekarang kan ada yang per Kota Palembang Rp10.000 tuh kan. Iya. Nah, disitulah kita mulai mulai mengaplikasikan tarif menawarkan tarif pada konsumen itu yang menjadi daya tarik kita kurir-kurir pribadi, usaha kurir-kurir pribadi. Tapi ke depannya nih kayak pengennya sih kita punya regulasi tarif yang baik ya. Karena kalau 10.000 sekota Palembang sih belum memadai untuk ini driver kita, kasihan di driver kita. Kedepannya pengennya sih untuk yang kurir-kurir pribadi ini punya perkumpulan atau himpunan, jadi kita sama-sama membangun usaha kurir ini bersama-sama dari kecil. Ya. Sejauh ini sepengetahuannya Pak Rian belum ada ya Pak yang mewadahi kurir-kurir lokal atau ya seperti itu sepengetahuannya. Sejauh ini belum ada, tapi kalau yang untuk yang besar udah ada, yang udah jalan 1 tahun 2 tahun ke belakang udah ada. Sudah ada ya Pak ya. Ya. Tapi untuk perhimpunannya sendiri belum ada. Jadi ya kita perang-perang harga nih, saling jatuh-jatuhan ujung-ujungnya. Nah itu tadi ya seperti jatuh-jatuhan dari 10.000 saya pernah. Iya. Yang jadi korban tuh bukannya kita, malah driver kita yang kasihan kan. Taraf kesejahteraan mereka juga berkurang kan, menurun kan. Ya mana udah jauh-jauh pula kan, misalnya kalau antar dari Cinde ke KM 14 kan lumayan itu. Iya. Ya, itu jadi kayaknya kita punya perhimpunan untuk menetapkan tarif ini standar. Ya tadi sejauh ini belum ada ya Pak itu ya, karena kalau seperti yang bekerja sama dengan mitra ojek online kita tahu bahwa ada hitungan kilometernya ya Pak ya. Iya, kalau ojek online kan udah punya tarif tersendiri ya. Dia per kilo kalau sesuai dengan Perda di Sub dia kan 2.300 sampai 2.800 ya per kilo kalau nggak salah yang pernah Rian baca ya. Iya. Seperti itu. Nah, tapi untuk kurir pribadi ini belum ada regulasi yang baik lah. Belum ada standar dan tarif juga belum ada itu. Jadi jor-joran beri tarif paling murah. Persoalannya kan jor-joran perang tarif. Seperti kata Pak Rian tadi. Berarti kan nanti baliknya ke drivernya dan juga ke konsumennya. Saya pernah ada cerita tuh teman saya itu punya usaha online gitu. Jadi dia kasih lokasi itu Pak, ternyata ya seperti kata Bunda Raya tadi. Lokasinya di sini ternyata sudah hampir perbatasan Banyuasin dengan ongkir 10.000. Tapi kan karena ini demi kepuasan pelanggan ya Pak, tetap harus diterima gitu kan. Tapi tetap harus diterima. Ya, bagaimana tuh Pak Rian menyiasati apakah itu bisa dikatakan apakah itu balik modal atau enggak? Bukan balik modal sih. Untungkah seperti itu atau ya itu tadi yang dikorbankan jadi kesejahteraan. Kalau saya kalau yang untuk itu saya nggak pikir profit ya, tapi saya mikir upah driver saya yang jadi masalah. Kalau misalnya dia kejauhan juga nggak sesuai kan dengan tenaga yang dia keluarkan. Yang paling
paling konsekuensinya kita naikin tarif untuk konsumen-konsumen yang jaraknya di atas 10 km. Jadi kalau tarif standarnya 10.000 itu paling di bawah 10 km yang saya bisa angkut. Di atas itu kita tarif 15.000 untuk sesuai dengan apa yang dia jarak tempuh yang dia driver lakukan kan. Begitu, Pak. Kalau boleh tahu Pak, persentase antara Pak Rian selaku pengusaha ya, yang pengusaha kurirnya dan juga drivernya berapa persen untuk Bapak dan juga berapa persen untuk kurirnya? Oh, untuk manajemen ya. Untuk Ya, driver dan manajemen itu kita bagi hasilnya 80 dengan 20. 80 ke driver, 20 ke saya. Driver ya ke manajemennya ya Pak ya? Iya, ke manajemennya. Oh, Maksudnya ke manajemennya. Manajemen. Yang didapat apa Pak? Yang didapat driver dan juga yang didapat manajemen. Misalnya dengan 80%, mereka mendapatkan jasa apa? Seperti apa? Misalnya mendapatkan fasilitas apa? Apakah fasilitas keselamatan ataukah layanan apa seperti itu? Untuk sekarang kurir Om belum ada belum ada fasilitas-fasilitas yang bisa saya beri ya. Tapi ke depannya saya sih pengen untuk kesejahteraan kurir saya dijaga, seperti misalnya kalau kedepannya bisa ada tunjangan bensin atau tunjangan servis motor dia atau juga BPJS Ketenagakerjaan, tapi itu masih jauh lah, masih jauh. Tapi saya pengennya seperti itu. Kembali lagi ke Bunda. Saya kembali lagi ke Bunda ya Pak ya. Jadi, boleh, silakan. Ya, Bun. Ya. Ya, jadi tadi seperti sudah sepertinya tuh tersambungan bahwa antara kalau Bunda sudah memilih mungkin menggunakan jasa kurir pribadi. Untuk yang luar kota mungkin kurir-kurir nasional. Kalau dari harapannya Bunda dengan adanya banyak nih kurir-kurir ya Bunda. Mungkin satu orang mungkin bisa Bunda mungkin bisa punya kurir lain, tapi mungkin juga ada yang memanfaatkan jasa-jasa kurir yang berbeda dalam setiap hari. Kalau harapannya Bunda apa selaku pengusaha yang UMKM yang memang mau tidak mau nih kan harus berhubungan terus dengan kurir-kurir jasa layanan antar. Ya, kita sangat membutuhkan ya seperti Mas Rian ini. Jadi kita nanti akan ada kerjasama dengan para owner-owner ini karena kan ini tanggung jawab kita bersama. Jadi baik buruknya barang sampai ke lokasi itu tergantung dengan jasa kurirnya sendiri. Kalau kurirnya udah sopan duluan, udah baik, konsumen akan puas dan akan melapor ke Bunda. Alhamdulillah Bun, tadi kita kasih bonus loh, kurirnya Bunda hebat, misalkan. Dan juga Mbak, kadang-kadang ada yang cengeng kurir ini, ada yang manja banget. Belum dicari alamat, dia udah ngotot nanya di kita sendiri nggak kenal sama konsumen. Itu kadang-kadang Bunda selalu bilang, berusahalah dulu kalian. Kalau memang mentok, baru kita sama-sama cari solusi. Kadang-kadang kan konsumen nggak pakai, dia tidak memegang HP-nya 24 jam juga. Kadang-kadang dia ada urusan lain. Nah, itu kendalanya, itu kadang-kadang kurir ini manja banget. Jadi Bunda yang harus tahu di mana alamat, di mana RT, di mana lokasi lapangan. Itu kadang-kadang yang bikin nyesek. Ya. Bunda kepingin kurir-kurir ini hebat dan pintar. Jadi pintar di sini, jangan cengeng ke yang punya barang. Mereka berusaha dulu mencari, bekerja dulu, menggunakan insting dan lain-lainnya, di mana lokasi, baru ke kita yang sebagai owner yang punya barang. Tapi itu kadang-kadang kita harus sabar. Jadi mereka harus gencar ke kita. Bun, kami lagi udah di lapangan nih, rumahnya di mananya lagi? Kita aja nggak tahu rumah dia di mana, di sebelah lapangan. Itu Mas Rian, itu tugas lah, itu PR dari Bunda. Karena Bunda kadang-kadang kita sehari orderan banyak yang diurus juga, belum yang datang ke toko, belum lagi kita harus masak. Nah, si kurir kadang-kadang dengan entengnya dia nanya ke kita, Mbak, Bunda, kita udah di lapangan nih, di sebelah mananya rumah Bu Indah misal. Kita kan bingung juga jawabnya, keder juga harus jawabnya gimana. Kita sendiri nggak kenal sama konsumen. Nah, ada yang pintar, yang tidak cengeng ada. Dia dengan sopannya ada. Alhamdulillah Bun, barangnya Bunda udah sampai ke lokasi dengan baik. Itu kepingin Bunda panggil detik itu juga Bunda kasih kue langsung. Iya, karena itu tadi ya, karena beda-beda karakter ya Bun ya. Iya, kadang-kadang ketemu yang cengeng ngeselin bener-bener Mbak. Kadang-kadang aduh, harus sabar kayak kita ngomongnya anak SD. Iya, karena mungkin iya, dia pikir Bunda tahu nih karena Bunda sudah ketemu, padahal semua orang namanya kan konsumer online tentu beda ya Bun ya, seperti itu ya. Iya, karena kita belum pernah ketemu, tahu-tahu ternyata bertemu di lapak online. Iya, jadi
Kalau ketemu yang pinter, itu ya Allah, Masya Allah, tertolong banget kita. Dalam artian pintar, mereka dengan sopannya itu ada salah satu kurir juga dari apa jasanya baru juga Bunda tahu. Bun, alhamdulillah Bun izin kita mau ngasih tahu izinnya itu yang bikin kita berat hati mau ngasih apa nih selanjutnya. Kalau ketemu lagi sama si kurir ini, itu untuk Mas Rian PR banget bagi kami yang pengusaha ini. Karena kadang-kadang ngeselin loh Mas Rian, bener-beneran ini para kurir ini. Tapi kalau ketemu yang pinter, aduh rasanya. Mas bisa Enak ya, datang lagi nggak ke Cinde? Kayaknya Bunda ada perlu deh. Padahal kita mau ngasih bonus detik itu juga. Karena kita puas. Mereka berusaha mencari alokasi dengan tidak memberatkan ke kita, harus mencari, harus ngikut nelpon. Itu luar biasa. Jadi Mbak di sini kita sangat membutuhkan. Mungkin kayaknya Mas Riani perlu merapat ke Cinde dong. Biar kurirnya bisa ke Bunda juga. Belum pernah mampir ke toko ya Bunda, Bun. Iya, ya Mas Rian ditawarin nih. Saya mau satu pertanyaan kunci saya untuk Mas Rian sebelum kita tutup sesi ini, segmen ini, bincang-bincang hari ini. Ya, Mas Rian. Ya, satu nih, Mas Rian. Kurir lokal ya, kurir lokal bisa saya katakan bahwa kan seandainya ada semacam regulasi, semacam menghimpun kurir lokal dalam satu wadah bersama. Dan juga dengan seleksi ketat, apakah kurir Om Express sendiri siap? Misalnya ditertibkan nih bahwa harus ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelayanan jasa kurir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apakah kurir Om Express siap? Sinyalnya ya. Halo ya. Halo. Pak Rian ya. Ya maaf Bu, gangguan sinyal Mbak. Ya. Ya, ya itu tadi ya mungkin. Sebelum jawab pertanyaan Mbak tadi, mau kasih tahu juga ke Bunda Raya Bu. Iya. Bunda, kalau sistem halo ya. Ya benar ya. Sistem kurir Om Express itu kan kita udah punya apa sih? Kita udah punya standar untuk penerima dan pengirim. Jadi kalau masalah seperti Bunda yang bilang kurirnya agak cengeng tersebut, mungkin di sini sudah ditanggulangi sama saya karena saya udah minta nama pengirim dan penerima lengkap beserta nomor teleponnya. Jadi ke depannya kurir nggak akan mungkin kesasar lagi Bun, insya Allah Bun. Karena kita juga pasti kurir kita udah megang Android kan. Jadi punya Google Maps juga, jadi untuk masalah kurir cengeng itu insya Allah bisa diatasi lah untuk kurir-kurir yang lainnya. Iya. Halo? Iya. Bisa dengar. Seperti itu. Kedengaran suara saya Bu? Kedengaran. Bagus. Oke. Bandwidth-nya low. Karena sinyalnya terbatas ini, Wi-Fi-nya. Iya. Sebenarnya saya masih banyak mau bertanya dengan Bunda Raya dan juga Mas Rian. Ya. Duh, gilirannya krusial dah, sinyalnya hilang deh. Ya Bu, sinyal Mas Riannya. Putus-putus ini, sorry. Ya. Mungkin lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi sama Mas Rian dan juga Bunda Raya. Sebelumnya saya mohon maaf selaku host hari ini jika ada pertanyaan, juga mungkin teman saya yang kurang berkenan di Bunda dan juga Mas Rian. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi nih tentang jasa kurir yang memang punya potensi besar, punya kesempatan untuk berkembang lebih pesat. Kita semua berharap bahwa pandemi ini segera berlalu dan juga usaha-usaha kembali bangkit. Terima kasih untuk Bunda dan juga Mas Rian atas kesempatan berbincang pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanda Rosetiati undur diri. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Dengan sering-sering, mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Salam merdeka. Kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75.
Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku.